Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur Aprilife. Jumpa lagi dengan Kak Kiki Tentor Biologi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK. Jadi apabila nanti ada pertanyaan atau soal yang masih dibingungkan, Sobat Pintar bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Nah, berikut ada soal tentang sel. Dalam waktu 30 detik, Sobat Pintar coba kerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai peroksisom kecuali gimana sobat, masih ingat nggak pelajaran tentang organel sel? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang pernyataan yang benar mengenai peroksisom kecuali, nah, peroksisom di sini itu adalah organel sel yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, organel ini memiliki ciri-ciri berukuran bulat dan sangat kecil. Ukurannya sekitar diameternya sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer. Nah, kita cek di sini pernyataan yang kurang tepat tentang peroksisom adalah yang pertama, kita lihat yang A, menghasilkan hidrogen peroksida. Jadi, karena namanya peroksisom, maka penamaannya terkait dengan fungsinya. Ini peroksisom menghasilkan hidrogen peroksida dari proses oksidasi sel. Di yang A ini, kita cek yang B, memiliki enzim untuk memecah H2O2 menjadi hidrogen. Nah, proses oksidasi sel yang menghasilkan hidrogen peroksida ini tidak baik untuk kesehatan sel itu sendiri atau bersifat racun, sehingga hidrogen peroksida atau H2O2 itu harus dipecah sobat. Nah, itu memiliki beberapa enzim yang mampu mengubah H2O2 yang semula berbahaya menjadi hidrogen yang tidak berbahaya. Jadi yang B ini juga kurang. Yang C, glioksisom merupakan peroksisom yang terspesialisasi. Jadi, kalau peroksisom ini terdapat pada hampir semua sel eukariota, maka glioksisom ini merupakan peroksisom yang terspesialisasi dan ini terdapat pada sel tumbuhan. Nah, C di sini juga kan. Nah, jawabannya benar. Yang D, semua peroksisom memanfaatkan oksigen untuk memecah asam lemak menjadi molekul lebih kecil yang kemudian ditransfer ke mitokondria. Jadi tidak semua peroksisom memanfaatkan oksigen untuk memecah asam lemak. Nah, yang D ini bisa kita simpan sebagai pilihan jawaban. Kemudian yang E, peroksisom di hati berperan dalam detoksifikasi alkohol. Peroksisom pada sel hati di sini berperan penting dalam detoksifikasi alkohol dan organel selnya yang berperan yang menyusun sel hati di sini adalah peroksid. Jadi yang E di sini kurang tepat karena pernyataannya. Jadi dari penjelasan Kak kita dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Masih semangat ya sobat? Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang sistem peredaran darah. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikutnya.
Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar mengenai sel darah putih di atas adalah gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Sekarang kita cek yuk, apakah jawaban sobat pintar benar atau salah. Nah, di sini ada gambar tentang sel darah. Nah, sel darah di sini ada yang berukuran lebih kecil. Di sini disebut dengan eritrosit, sel darah merah. Eritrosit di sini memiliki fungsi untuk mengikat oksigen. Kemudian yang ada sel yang ukurannya lebih besar dan memiliki inti. Ini adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih di sini berperan penting dalam sistem imun tubuh kita. Nah, leukosit atau sel darah putih ini ada beberapa jenis di dalam sistem peredaran darah kita, tergantung dari fungsi masing-masing. Nah, leukosit ini memiliki ciri memiliki inti berlobus 2. Kemudian dia juga memiliki granula berwarna kemerahan. Dari dua ciri-ciri ini sudah bisa kita simpulkan leukositnya adalah jenis eosinofil. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memiliki kemampuan mengikat pewarna metilen blue. Kalau metilen blue dia bisa mengikat pewarna metilen blue, maka sitoplasmanya itu dia bersifat basal. Jadi yang A ini bukan eosinofil tapi basofil. Sesuai dengan namanya dia kat basal. Kemudian yang B merupakan jenis leukosit yang jumlahnya paling sedikit, sekitar 2%. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari basofil juga. Yang A salah, yang B juga kurang tepat. Yang C merupakan jenis leukosit yang jumlahnya paling banyak, sekitar 50%. Ini merupakan ciri-ciri dari neutrofil dan eosinofil. C kurang. Yang D memiliki granula yang bersifat netral. Nah, basofil dia bersifat basal. Kalau neutrofil bersifat netral. Dia ini merupakan ciri-ciri dari neutrofil. Kemudian yang E mengikat zat warna golongan anilin. Nah, jika dia mampu mengikat zat warna golongan anilin, maka granula yang berada di sitoplasmanya itu memiliki sifat asam. Nah, sifat asam di sini itu dimiliki oleh eosinofil. Ini merupakan senyawa yang asam yang terdapat pada pewarna ginseng. Jadi bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang E. Lanjut lagi yuk, soal pintar, ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang sel. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, membran sel memiliki 2 lapisan lipid dengan komposisi yang berbeda dan protein yang memiliki orientasi dan arah yang berbeda pula. Nah, susunan asimetris tersebut berkaitan erat dengan proses sintesis membran sel yang diperankan oleh organel
Gimana sobat? Sudah dikerjakan belum? Sekarang kita bahas sama-sama yuk. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang sel. Terutama adalah bagian dari membran sel. Nah, membran sel di sini memiliki struktur yang sangat unik, yakni dua lapisan lipid. Lipid bilayer yang memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobik dengan komposisi yang berbeda dan protein yang memiliki orientasi dan arah yang berbeda pula. Protein integral yang tertanam pada bagian lapisan lipid dan juga protein periferal yang ada di bagian tepi. Nah, susunan asimetris berkaitan erat dengan proses sintesis membran sel yang diperankan oleh organel. Jadi, seperti yang sobat pintar ketahui, membran sel memiliki komposisi utama yakni lemak atau lipid. Kedua ada karbohidrat atau glukosa. Ketiga tentunya adalah protein. Nah, komposisi dari membran sel ini namanya itu disintesis di dalam lumen retikulum endoplasma. Disintesis oleh lumen komposisi utama di tiga komposisinya itu akan ditransfer ke dalam badan Golgi. Badan Golgi inilah akan komposisi utamanya tadi akan mengalami modifikasi. Jadi yang semula ada struktur lipid bilayer, kemudian ada protein yang di tepi ini, protein periferal dan juga protein yang tertanam. Ini adalah protein integral. Ketika mengalami modifikasi dengan penambahan karbohidrat atau glukosa pada lipid, itu akan strukturnya berubah menjadi bila terdapat modifikasi dengan penambahan karbohidrat pada protein, ini disebut glikoprotein. Di penjelasan Kak Kiki, dari soal ini jawaban yang paling tepat adalah retikulum endoplasma dan badan Golgi yang B. Masih semangat ya sobat pintar? Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang pewarisan sifat. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, jika ayah berpenglihatan normal dan ibu buta warna, maka semua anak laki-laki adalah buta warna. Sebab gen buta warna termasuk kromosom X dan bersifat resesif. Gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Masih ingat kan pelajaran tentang pewarisan sifat? Nah, di sini ada kasusnya adalah tentang kelainan buta warna. Nah, ini jika ayah berpenglihatan normal dan ibu buta warna, maka semua anak laki-lakinya adalah buta warna. Kita cek apakah benar atau salah. Jadi, buta warna itu adalah kelainan yang bersifat resesif dan dia terpaut dengan kromosom X. Jadi, apabila ayah
penglihatan normal maka memiliki genotip XY. Kalau buta warna maka XY ini melambangkan dia di gen buta warna. Nah, buta warna di sini adalah gen yang terpaut dengan kromosom X. Kemudian jika ibu normal, maksudnya ibu buta warna, dia akan memiliki genotip XY, XY. Ini adalah buta warna. Kalau dia normal, itu dia XX, tanpa gen buta warna. Namun kalau dia bersifat XY, dia bersifat karier. Normal, karier ini dia bersifat normal, tidak buta warna, namun membawa gen buta warna di sini. Nah, jika ayah normal, ibu buta warna, maka semua anak laki-laki ada warna. Nah, di sini jika kita lihat ibu buta warna yang XY, XY bertemu dengan XY, maka dia akan memiliki anak XY karier XY. Nah, kalau laki-lakinya XY, dan di sini ada XY, di anak lakinya bersifat buta warna semuanya. Yang ini pernyataannya benar. Ini adalah gen buta warna termasuk terpaut kromosom X yang bersifat resesif dari tadi. Dapat kita simpulkan untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Benar, alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab. Sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya, Sobat Pintar simak dulu yuk video menarik berikut ini tentang magic mushroom. Magic mushroom atau jamur ajaib merupakan jamur genus Psilocybe yang mengandung psikotropika jenis psilocybin. Senyawa psilocybin memiliki efek halusinasi sehingga magic mushroom dikategorikan sebagai narkoba yang pemakaiannya harus dengan resep dokter. Nah, Sobat Pintar, berikut ciri-ciri magic mushroom yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, memiliki tudung berwarna coklat dan berbentuk seperti kepala botak. Yang kedua, suka tumbuh di kotoran sapi sehingga sering disebut dengan jamur tahi sapi. Dan yang ketiga, akan muncul warna kebiruan jika dilukai bagian tudungnya karena kandungan senyawa psilocybin. Meskipun jamur ini berbahaya, bukan berarti tidak memiliki manfaat, Sobat. Magic mushroom bisa digunakan untuk membantu penyembuhan gangguan kecemasan, sakit kepala, OCD, dan PTSD jika dikonsumsi dengan pengawasan dokter. Nah, itu tadi fakta menarik tentang magic mushroom. Sobat Pintar juga bisa simak video menarik lainnya terkait biologi di video after school berikut ini. Kita lanjut lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang bioteknologi. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah,
Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dengan teknik rekayasa genetika. Sebab plasmid sangat penting dalam pembuatan DNA rekombinan pada rekayasa genetika. Gimana sobat? Gampang atau susah soal bioteknologi berikut? Sudah dikerjakan kan? Sekarang kita coba cek apakah jawaban sobat pintar benar atau salah. Nah, di sini ada soal bioteknologi. Pernyataannya di sini adalah bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dengan teknik genetika. Nah, sobat pintar pasti masih ingat bahwa bioteknologi itu ada dua jenis. Ada bioteknologi konvensional, ada juga bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi modern itu teknik yang banyak digunakan adalah rekayasa genetika. Nah, kalau bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan proses fermentasi. Di pernyataan di sini itu kurang tepat. Pada prinsipnya, bioteknologi baik konvensional modern itu memanfaatkan makhluk hidup dalam prosesnya. Kemudian kita cek di sini alasannya plasmid penting dalam pembuatan DNA rekombinan pada rekayasa genetika. Nah, plasmid di sini adalah DNA bakteri yang sifatnya sirkuler. Ada inti sel di sini. Nah, ada juga plasmid. Ya, single. Rantainya ada satu di sini, yaitu sifatnya mudah dimodifikasi. Sehingga plasmid di sini penting dalam pembuatan DNA rekombinan yang sudah disisipi atau dikurangi gennya, sequence DNA yang di plasmid ini untuk ditransfer atau dimasukkan dan diinsertkan ke organisme lain untuk menghasilkan sifat yang menguntungkan sesuai keinginan kita. Di pernyataan di sini itu benar. Nah, dapat kita simpulkan untuk soal ini adalah paling tepat itu yang pernyataan telah alasan. Masih semangat ya sobat pintar? Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang virus. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, bakteriofag tidak merugikan manusia secara langsung. Sebab bakteriofag merupakan jenis bakteri yang menyerang tanaman. Nah, bagaimana sobat pintar? Masih ingat nggak pelajaran tentang virus? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang bakteriofag. Bakteriofag di sini bukan bakteri, sobat. Dia adalah jenis virus. Nah, virus ini juga dapat menginfeksi bakteri. Jadi, targetnya di virus ini adalah bakteri, seperti namanya bakteriofag. Nah,
bakteriofag ini karena targetnya adalah bakteri, maka yang diserang atau yang dirugikan adalah bakteri itu sendiri. Karena virus ini bersifat parasit. Nah, karena bakteriofag ini menyerang bakteri, maka dia tidak merugikan manusia secara langsung. Namun dia secara tidak langsung dapat merugikan manusia karena virus ini bisa menyerang bakteri yang bersimbiosis dengan usus manusia. Ini E. coli. E. coli ini salah satu jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia yang bersimbiosis di usus untuk proses pencernaan kita. Di pernyataan di sini itu kita lihat alasannya. Bakteriofag merupakan jenis bakteri yang menyerang tanaman. Nah, bakteriofag bukan bakteri. Juga dia tidak menyerang tanaman. Jadi, alasannya di sini salah. Dari penjelasan Kak Kiki dapat disimpulkan pernyataannya benar dan salah. Ini yang C. Lanjut lagi yuk sobat ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, jika pangkal batang yang telah dipotong direndam dalam larutan eosin, bagian yang cepat mengalami perubahan warna merah adalah gimana sobat? Sudah dikerjakan belum? Masih ingat kan pelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Nah, di sini ada percobaan. Batangnya dipotong, batang dari suatu tanaman itu dipotong, kemudian direndam dalam larutan eosin. Larutan ini digunakan sebagai indikator warna dan nanti akan menghasilkan warna merah. Pertanyaannya adalah bagian yang cepat mengalami perubahan warna adalah ketika direndam nanti, maka air yang berwarna merah dari eosin ini akan naik. Nah, bagian penting dari batang yang berfungsi untuk menyerap larut ini adalah bagian dari xilem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut zat hara dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, bagian xilem itu ada trakea dan trakei. Di bagian dari xilem, trakea dan trakei ini akan menyerap warna eosin tadi, warnanya menjadi merah. Jadi dari penjelasan Kak Kiki dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3, yang B. Masih semangat ya sobat pintar? Lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang pembelahan sel. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Dari urutan DNA sense CGC, AAA, CAT, dan TAC, kemungkinan kode yang dibawa RNA transfer adalah
Gimana sobat, masih ingat gak dengan pelajaran tentang pembelahan sel? Di sini ada soal tentang proses transkripsi dan translasi. Ini ada urutan DNA sense C, G, C, kemudian A, 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 C, A, T, dan T, C. Ini ada DNA sense, plate atau kodogen. Kemudian dia akan dibawa oleh RNA duta. RNA duta di sini akan membawa pasangan dari DNA sense. Ini sitosin berpasangan dengan guanin. G, C, di sini G. Nah, dia RNA pasangan dari adenin, yakni timin, itu digantikan dengan urasil atau U. U, 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 D, U, A, A, U. Nah, yang ditanyakan di sini adalah RNA transfer. RNA di sini dia akan memiliki sekuen yang sama dengan DNA sense, kecuali T-nya di sini. Yang semula T digantikan dengan urasil. C, G, C, A, A, C, A, U, dan U. Ini yang tepat adalah C, G, C, dan AC, yakni 2 dan 4. Yang paling tepat adalah yang C. Oke Sobat Pintar, semoga penjelasan Kaki tadi bisa membantu belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Jangan lupa selalu tonton video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Nanti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasi supaya Sobat Pintar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.